Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Perkenalkan saya Elasius Saibani dengan NIM 23111031178 dari kelas S1 SD 07D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas assemble method. Ya langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa proses dalam aktualisasi assemble method random forest. Oke, jadi yang pertama yaitu di sini mengimport pandas dengan nama variabel menjadi pd, kemudian membaca datasheet dengan fungsi read underscore csv nama filenya, kemudian menampilkan 5 data pertama dengan fungsi head tanda kurung seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya itu eksplorasi data dan lihat informasi datasheet. Oke, sebelumnya saya orang dulu. Kemudian di sini mengeksplorasi data yang pertama yaitu menggunakan function describe yang akan menghasilkan sejumlah missing value, kemudian ukuran data serta daftar kolom tujuannya untuk memahami struktur dan karakteristik dari dataset itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu mengecek distribusi target. Di sini kita menggunakan target yaitu purchase status yang pada intinya itu mengetahui apa saja fitur atau value yang mempengaruhi customer dalam melakukan purchase atau melakukan pemesanan. Seperti itu. Di sini kita menggunakan target, fitur atau kolom purchase status. Di sini kita lihat, yaitu count value unique-nya, yaitu ada 2 value. Yang pertama itu ada 1 atau status purchase false atau gagal, yang kemudian ada 0 atau true, status purchase berhasil seperti itu. Kemudian selanjutnya itu reprocessing. Ada 3 reprocessing, yaitu yang pertama menghapus kolom yang tidak relevan, karena di dalam konsep AI atau ML itu tidak bisa menggunakan string. Jadi kita hapus table atau fitur, kolom atau fitur yang tidak relevan. Di sini yaitu customer ID itu tidak relevan. Kemudian di sini menghapus missing value, menghindari konflik dalam memproses data nantinya. Kemudian encoding yang seperti saya bilang sebelumnya tadi, dalam konsep ML atau AI itu tidak bisa menggunakan string. Maka dari itu kita melakukan encoding, kita lakukan pengubahan dari string menjadi integral seperti itu. Oke, sudah kita terang semuanya. Kemudian pada tahap selanjutnya di sini ada split data, yaitu pemisahan fitur X dan target Y dengan menghapus kolom purchase status dari fitur menggunakan function drop. Selanjutnya di sini data dibagi menjadi data training dan testing menggunakan train underscore test underscore split dengan rasio 80:20, atau di sini test size 0,2 dengan random state atau dadu awalnya itu 42 seperti itu untuk menghasilkan output yang konsisten. Oke, di sini diketahui train shape itu terdapat ini baris 355.928 baris dengan 136 fitur. Kemudian test set 88.683 dengan jumlah fitur sebanyak 136. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada assemble model, yaitu menggunakan random forest. Pada tahap ini digunakan dengan parameter n estimator, yaitu seperti pohon percobaannya sebanyak 100. Kemudian dedu awal 42. Kemudian njob yaitu tambahan saja supaya prosesnya lebih cepat seperti itu. Kemudian model dilatih menggunakan data training, yaitu X-train dan Y-train melalui fungsi fit untuk mempelajari pola dari dataset tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi model. Pada tahap ini dilakukan prediksi evaluasi menggunakan function predict, yaitu predict test dan menghasilkan label prediksi Y-pred seperti itu. Oke, saya terang terlebih dahulu. Dan hasil dari metrik evaluasi ini nantinya akan menghasilkan yaitu nilai presisi, recall, dan event score. Kalau masih proses, saya lanjutkan ke proses selanjutnya terlebih dahulu. Kemudian ada confusion metric. Pada tahap ini fungsi confusion metric berfungsi untuk membandingkan hasil prediksi Y-pred dengan nilai aktual YTS dalam bentuk metrik evaluasi. Oke, dapat kita lihat di sini hasil dari training test yang sudah dilakukan, yaitu 0 atau true atau purchase status berhasil sebanyak 95%, dan 1 atau false atau status purchase itu gagal yaitu sebanyak 88% diprediksi dengan benar oleh testing yang kita lakukan tadi seperti itu. Kemudian di sini outputnya itu berupa true false negatif false atau di sini false true false. Oke, di sini ada sebanyak 47.151. Yang pertama itu true positif, kemudian di bawahnya ada true negatif, kemudian di bawahnya
false positif, dan false negatif seperti itu. Oke, yang pertama yaitu true positif sebanyak 47.151.000 yang diprediksi benar. Kemudian false, kemudian true negatif atau yang ditebak oleh model itu benar, tapi dan hasilnya purchase ordernya status negatif itu sebanyak 4.593. Kemudian ada false positif, model memprediksi false, kemudian hasilnya itu status ordernya positif seperti itu. Kemudian di sini ada false negatif, artinya model memprediksi salah dan maksudnya false, dan di data status purchase-nya itu false atau tidak membeli. Kemudian selanjutnya yaitu fitur important. Di sini dapat kita lihat fitur apa yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi target testing kita, yaitu purchase status. Di sini dapat kita lihat yang paling dominan yaitu last purchase days ago, sekitar 0,6 atau kurang lebih 60%. Kemudian di sini kesimpulan dapat kita simpulkan hasil evaluasi model dengan mencetak nilai akurasi menggunakan format string untuk pemulatan hingga 4 desimal. Hasil menunjukkan bahwa model memperoleh multi performa yang baik, yang seperti itu kita lihat tadi sekitar 95 dan 88% seperti itu berdasarkan nilai akurasi yang diperoleh. Mungkin cukup sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih.